Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fitoterapi diabetes. Nah, untuk alur pembahasannya itu sendiri, yang pertama kita membahas mengenai pengaturan kadar glukosa darah, kemudian patologi diabetes, dan mekanisme kerja dari tanaman obat untuk diabetes, kemudian contoh tanaman untuk fitoterapi diabetes, dan eh, pembahasan berdasarkan jurnal ilmiahnya itu sendiri. Untuk pembahasan yang pertama itu pengaturan kadar glukosa dalam darah itu melibatkan beberapa komponen, diantaranya ada sel beta pankreas, kemudian sel alfa pankreas, reseptor insulin, organ hati, kemudian jaringan adipose, jaringan otot skeletal, dan enzim fosfatase. Kemudian bagaimana pengaturan kadar glukosa darah ini bekerja, yaitu ketika eh, karbohidrat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, kemudian akan dicerna di dalam mulut oleh enzim amilase dan diubah menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana ini kemudian diabsorpsi melalui membran intestin dan masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga menjadi glukosa darah, dan kadar glukosa dalam darah ini eh, kemudian naik, terjadi kenaikan. Nah, terjadinya kenaikan peningkatan kadar glukosa darah ini akan dideteksi oleh sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas ini mensekresikan yang namanya insulin. Nah, insulin ini akan berinteraksi dengan reseptor insulin yang terdapat pada jaringan adiposa, kemudian di organ hati dan otot skeletal, sehingga membuka celah untuk glukosa bisa masuk ke dalam sel dan akan dimetabolisme sebagai energi untuk sel tersebut. Nah, di organ hati juga glukosa ini akan dikonversi menjadi glikogen. Nah, setelah eh, glukosa tadi diabsorpsi oleh jaringan adiposa, oleh organ hati dan otot skeletal, maka kadar glukosa dalam darah ini akan kembali menjadi normal dan begitu seterusnya, sehingga terjadi homeostasis atau keseimbangan dalam sistem pengeluaran tekanan darah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam patologi diabetes. Bagaimana diabetes itu bisa terjadi? Di antaranya yaitu dapat disebabkan oleh kondisi autoimun, yang dimana sistem imun tubuh kita itu menyerang sel beta pankreas sehingga eh, tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin, di mana insulin tadi berfungsi dalam metabolisme eh, glukosa darah itu sendiri. Kemudian diabetes juga dapat disebabkan oleh resistensi insulin, yang mana kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pensinyalan pada insulin reseptor sehingga insulin tidak dikenali oleh insulin reseptor. Kemudian stres oksidatif juga dapat menyebabkan diabetes karena ketidakseimbangan senyawa ROS terhadap antioksidan alami dalam tubuh, dan kondisi stres oksidatif ini dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian inflamasi juga apa berjalan sejalan dengan eh, resistensi insulin, di mana mediator inflamasi ini mengalami peningkatan seiring dengan adanya resistensi insulin. Nah, kemudian eh, untuk mekanisme dari tanaman obat yang bisa digunakan untuk terapi diabetes, diantaranya yang pertama adalah dapat meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian dapat meningkatkan metabolisme glukosa, dapat menurunkan glukosa puasa, kemudian menurunkan kadar HbA1c, kemudian meregenerasi sel beta pankreas, dan bersifat antioksidan. Nah, salah satu contoh dari tanaman yang dapat digunakan untuk terapi diabetes adalah pegagan. Nah, pegagan ini memiliki eh, nama ilmiah dengan Centella asiatica, dan berikut adalah taksonomi dari pegagan. Ya, kemudian pegagan juga memiliki nama-nama daerah seperti Antanan, Piduh, Kari-Kari, Tikus, dan sebagainya. Nah, bagaimana pegagan ini dapat dapat
gunakan untuk terapi diabetes. Pegagan ini memiliki mekanisme, yaitu dengan menghambat absorpsi glukosa di usus, kemudian meningkatkan transportasi glukosa dalam aliran darah, merangsang sintesis glikogen, kemudian menghambat sintesis glukosa, meningkatkan oksidasi glukosa, dan bisa juga meregenerasi sel beta pankreas. Nah, hal ini dapat dicek pada satu artikel jurnal dengan judul "Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol pada Tanaman Pegagan". Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.